Terus pecah, semua keadaan jadi mulai berubah sejak drugs masuk. Mereka keluar itu gara-gara drugs bukan? Salah satunya. Ada lagi yang masalah yang pasti lu ketemu. Apa tuh? Pengikutnya Pai Indra Bongki kan banyak. Menghadapi itu lu gimana? Itu kan pasti ada yang nggak setuju sama lu. Itu dia. Benar nggak sih? Jadi pada saat perpecahan itu, Slankar itu bikin surat petisi ya. Petisi untuk? Dan itu semuanya cap darah. Anjir. Yang tadinya kita dipotlot, Mas Bimo bisa. Terus tiba-tiba berubah, meninggal karena overdosis. Sekarang gue mau meluruskan gitu ya, mau meluruskan. Banyak yang bilang gue keluar karena nggak cocok dengan aura rock and rollnya. Gue kurang se-rock and roll apa ya? Iya, gue gitu. iya, benar-benar. Halo, ketemu saya lagi di acara All You Can Hear bersama sahabat saya sekarang yang ini adalah Reynold Avandi. Widih, mamen. Akhirnya bisa bareng lagi. Gue juga kan udah di acara lu. Iya. Di acara lu di RSG TV. RSG TV. Iya kan, ngobat. Waktu itu gue masuknya di ngobat nggak sih? Ngobat 90s. Ngobat 90s karena kan. lo termasuk anak-anak 90-an. Oh, dengan bangga gue ngomongnya gue 90s boys. Nah jadi gue tuh salah satu fans acara lu karena gue juga memang belajar kan lu lebih dulu dari gue ya untuk konten itu. Jadi gue sering dengerin juga gitu. Yang lu sama Irma Jun. Oh iya. Yang lu sama siapa namanya? Odoy siapa? Bonita. Terus gue nontonin yang lu itu, oh caranya podcast begini gini gitu, kayak gitu mamen. Padahal subscribernya banyak kan. Itu waktu family time, dia waktu pas sama anak dia banyak tuh. Nah jadi gitu. Gue pengen juga belum pernah gue untuk gini gitu tadinya awalnya. Jadi gue pengen belajar dari yang Deddy Corbuzier, terlalu cukup serius ini nih. Sedangkan gue kan gak ada studio. Oh pas gue liat, wah ini oke nih. Cuek aja, sendiri-sendiri rock and roll gitu kan. Ngaprak. Nah, jadi kalau kalian yang belum tahu, Reynold atau gue panggil Penyot sih sebenarnya. Yeah. Penyot ini adalah gitaris sebelum Abdi sama Rido di Slang. Nah kan, ada yang belum tahu kan. Ini gitarisnya. Satu album pernah lo ya? Halo, ya di album ke-6 tuh Lagi Sedih. Lagi sedih ya. Iya, Lagi Sedih terus itu hitsnya Tong Kosong. Tong Kosong. Kalau bukan Bambang Tut ya. Bang Tut udah kesini. Sebelumnya. Oh sebelumnya malah? Sebelumnya itu yang masih ada Indra ya? Formatnya Bong Indra Pai. Oh iya, setelah itu ya lo yang berarti. The best album tuh Bang Tut. Gue pengen tahu ceritanya gimana caranya lu bisa jadi slang. Oke. Apakah lu slanker dulu? Gue tuh slanker. Awalnya gue tuh slanker. Karena di saat gue pertama kali gue main musik, belajar musik lah ya. Pokoknya gue mulai ngeband serius, terus main punya band. Itu dari mulai rock yang gue denger kayak Rocks gitu. Iya Rocks, gue tahu. Terus gue dengerin lagu Terima Kasih Bali. Iya. Oh, berarti lu memang udah seneng sama slang. Ya, awal mulanya gue dengerin lagu, ini band siapa nih, keren nih. Karena dari lirik, dari ininya gue suka nih gitu kan. Paling beda dari yang udah ada, yang udah keluar saat itu. Jadi, gue ngefansnya sama ini. Oke. Gitu. Dream come true banget ya, dari ngefans sampai akhirnya jadi member. Dan nama gue Reynold dipanggil Penyot itu juga karena gue di Potlot. Oh iya? Iya. Jadi Penyot itu jadi dulu tuh lo kalau di Potlot tau kan ada Imanes Anak Pantai. Iya tahu. Nah Imanes Anak Pantai itu orang si Imanes ini nih almarhum. Imanes itu nama orang kan? Nama orang. Dia yang suka ngejulukin nama orang-orang. Terus kayak Boris gitaris, si Boris Gisbon. Jadi Gisbon. Oke. Gitu.
Oh gitu ya. Kayak gitu. Jadi lu dikasih di sana julukan Penyot tuh Si dikasih di Penyot sana. itu. Karena susah Renault gitu, Penyot gitu jadi gitu. Ada ceritanya lagi. Oh, ada ceritanya lagi. ada ceritanya lagi. Ada ceritanya lagi. Jadi gua itu kan dulu pas gua masuk ke potlot, pertama kali gua nginjekin kaki di potlot, itu gua langsung dapat kesempatan diajak main sama Imanes, masuk ke Imanes Auto Jam. Oh, Nama waktu bandnya. belum ke Slang dulu nih. Belum. Oke. Imanes Auto Jam. Berarti lu bareng sama almarhum sekarang ya? Si Imanes Iya. ya almarhum. Berarti lu pernah seband sama dia ya? Iya, gue seband sama dia. Oke. Jadi pada saat dia ngerilis lagu Anak Pantai, Anak Pantai. album Anak Pantai. Ada lu tuh. Itu gue masuk pas lagi album Anak Pantai baru rilis. Oke. Berarti pas zaman-zaman itu ya. Zaman-zaman itu. Kira lu udah pernah di Imanes juga. Imanes. Terus lu masuk juga ke Slang. Ke Slang. Sebelumnya gue malah bikin proyekan kayak Imanes, Opi, NBOP gue ada di sana. Maksudnya Opi tuh Opi Andaresta? Iya, Opi Andaresta. Andai, itu. Ya, itu lu juga? itu gue juga pernah jadi gitaris. Gitarisnya juga? Iya. Jadi kalau manggung-manggung dia tuh lu ada? Ada jadi di situ. gitaris. Iya. Jadi kita tuh kalau di potlot itu karena saking banyaknya anak-anak di sana kan, jadi di potlot tuh kan Banyak musisi kali ya? musisi kan banyak tuh dari siapa, bos siapa, Iya, gitu. iya. Kita bikin potlot jamming akhirnya. Oke. Nah di potlot jamming itu si kakak bisa nyanyi atau kakak bisa main gitar di potlot jamming format potlot jamming. Oke. Sampai potlot jamming itu jadi sebuah format band yang sebenarnya tergantung kita mau jualnya siapa nih. Oke. Katanya kakak tuh bukan vokalis pertama ya? Kakak bukan. Kakak itu jadi Slang itu udah berevolusi banyak tuh dari sebelum Slang rekaman album pertama. Jadi Mas Adri yang pernah jadi kakaknya Mas Bim tuh pernah jadi pemain Mas Adri main keyboardnya. Terus kakak itu sebenarnya diambil dari penyanyinya Masto, adanya Mas Bim. Oh iya. Iya. Oke. Dulu dia Masto ngeband namanya Lovina. Oh, dia itu vokalisnya kakak sebenarnya. Kakak. Oh. Gitu. Nah, lo akhirnya kenapa bisa kakak? Jadi Mas Bim kan akhirnya rekaman nih. Dapet tawaran rekaman nih Slang nih. Ngelihat kakak. Bilang sama Mas Tok, gue pinjem deh kakak ya. Oh, pinjam. Iya. Nggak balik lagi aja? Iya, nggak balik lagi. Sealbum aja, sealbum 2 album aja. Tahunya terus ya? Terus. Nah, ini kan udah nih, lu jalan nih. Masuk. Prosesnya lu berarti dari fans, akhirnya lu punya kesempatan untuk main di potlot. Iya. Lu bergabung di sana, pernah di Imanes, pernah di ini. Akhirnya masuklah Slang. Waktu masuk itu, berarti pas waktu Pai sama Bongki sama Indra keluar. Itu kan pecah tuh kalau gue salah. Iya, pecah. Jadi, ya itu dia ya. Jadi sebenarnya gimana nih ceritanya nih. Sebelumnya Pai pernah dikeluarin. Oh, pernah? Pernah dikeluarin dulu. Dari Slang sama Mas Bim. Karena Pai itu dia orang yang paling sibuk sebenarnya. Di antara side jobnya banyak. Side jobnya banyak. Dia banyak produce Anggun, siapalah. Iya, salah satunya Elemen. Elemen juga dia juga. Elemen dia. Nah, terus masuk lagi Pai. Oh, masuk lagi. Masuk lagi Pai. Sampai album yang kelima. Apa tuh kelima? Itu Minoritas kalau nggak salah. Minoritas, Minoritas. Nah, terjadilah konflik di situ di dalam tubuhnya Slang. Gitu. Lu belum jadi Slang nih ya? Belum. Lu hanya pemerhati dan gue jadi warga potlot situ. Iya, lu pemerhati berarti kan ngeliat kan di situ. Ada yang mana pada saat itu anak-anak tuh kalau dia di potlot tuh kan akhirnya jadi kayak sebuah manajemen tuh. Ada Opi, ada Imanes, terus ada Slang gitu. Nah, gue masih jadi gitarisnya Imanes lah. Di situ. Gue pengen tanya lagi.
Slang itu waktu bubar tuh gara-gara itu kan karena gue sempet denger sih. Malah sempet ada kayak ribut soal logo lah segala macam bukan? Ya itu ya. Iya, ada soal logo. Jadi memang Siapa yang bikin ini jadi gitu. ya gitu. Jadi ada cerita nih. Ada cerita. Jadi setelah logo itu memang yang buat Bongki, yang awal logo yang kupu-kupu. Gitu. Iya, kupu-kupu. Bongki yang buat. Itu Bongki yang buat. Dan lantas nggak tahu kenapa gitu, akhirnya logo itu juga akhirnya selain kan bertransformasi akhirnya logonya kayak sekarang tuh udah beda. Seperti waktu Bongki. Nggak kayak yang dulu ya. Ya mungkin itu ya. Gitu. Pecah. Lu tahu waktu pecah? Gue nggak tahu. Oh, lu bukan nggak tahu. Oke. Gitu. Terus tahu diajak. Gimana? Tentunya. Jadi jadi kan Potlot itu adalah sebuah pulau biru ya. Iya, itu kan selalu juga. Warga Pulau Biru itu banyak banget anak-anak musisi yang di situ, bertransformasi di situ, bergesek di situ. Bahkan pas gue pertama kali datang tuh ada Anang. Oh iya. Gitu. Anang yang dibawa, akhirnya Anang diproduksi sama Pai. Terus ada Kade. Kade ke Potlot? Kade itu ke Potlot. Pas masih dia Asia Bagus. Gitu tuh. Nah, akhirnya Potlot itu adalah jadi kayak sebuah family. Iya. Gitu loh. Kita berteman tuh kayak kekeluargaan banget lah, Fer, di sana. Pokoknya di sana tuh kalau mau seru datang sini deh. Iya, brotherhood lah gitu. Kita yang apa namanya? Kita punya mimpi bareng di sana main musik gitu. Sampai ada The Flowers, terus Flowers di situ juga. Flowers di situ kan juga. Njet Boris akhirnya bikin Flower sama Bongki yang main bass. Gitu. Jadi emang persaudaraan banget. Nah, akhirnya kita pun mabok santai. Mabok seru lah gitu. Zaman kita itu mabok seru tuh disebut kita ya paling minum cimeng doang. Iya. Zaman kita tuh itu doang. Ya, terus pecah, semua keadaan jadi mulai berubah sejak drugs masuk. Sejak drugs masuk. Lu kena drugs apa? Gua alhamdulillah orang yang satu-satunya nggak kena drugs. Serius? Berarti semua kena? Hampir mayoritas semuanya kena. Oke. Drugs masuk. Terus habis drugs masuk, keadaan semua jadi berubah. Gitu. Yang tadinya kita berteman, akhirnya jadi curiga-curigaan. Oh, parno. Curigation. Parno. Gitu. Parno. Gitu. Oke. Terus? Ada yang, gue pinjam wahlo ya. Gitu. Oh ya, pakai aja. Gitu. Oke. Udah, kelar. Nyot, wahlo udah gue taruh ya di situ ada. Gue cari nggak ada. Oh. Gitu. Udah di. Iya. Di Lego. Jadi drugs itulah yang apa namanya? Kalau gue bilang gimana ya? Penyebab utama kenapa Potlot itu bisa jadi pecah. Di tubuh Slang ada terjadi perpecahan. Lantas banyak yang pergi-pergi juga. Semuanya masing-masing jadi kayak apa namanya? Jadi kayak parno-parnoan gitu loh. Oke. Drugs lah penyebab utamanya, makanya. Gue pikir tuh kalau ngedrugs itu musisi ya gitu. Kalau ngedrugs, ya waktu dulu kan ada heroin, ada putau. Yang ini yang lu sebut ini adalah heroin atau putau? Gue nggak tahu sih ya silsilah. Ini putau. Oke. Ini putau. Itu apakah pada saat dia ngeband atau apa dengan putau itu akan lebih jago mainnya? Ataukah dia pakai karena lifestyle aja, bukan untuk main musik sebenarnya? Gimana? Kalau gue lihat ya, pada saat itu orang yang mutau tuh nggak enak, Pak. Nggak enak? Sampai nggak enak ke mainnya juga. Mainnya juga nggak enak? Nggak enak ke kepribadiannya juga. Gue pikir gini, kalau yang
rockstar tuh pada moto Eh. supaya mainnya lebih gila gitu. Kagak Ya. kagak. Jadi Putau itu yang akan ngebuat lo jadi berubah, kepribadiannya berubah, personalitinya berubah. Tuh, kalau yang di luar sana sama pasti ada yang pikirannya kayak gua. Wah, biar mainnya enak, biar rock and roll banget. Salah. Ya. Salah. Malah jadi kacau. Kacau. Mainnya juga kacau. Sampai lo tau kan dulu tuh di Potlot yang punya pertama kali ya, dari yang gue tahu aja nih, yang punya pertama kali kayak Pro Tools, Digi Design, Iya, kan. Iya. Terus Pai punya alat rekaman segala macem. Gara-gara Putau tuh, mixer yang seharga puluhan juta, dia rela untuk apa? Jual dengan harga yang penting gue dapet PT deh. Oh iya. Wah, tau gitu gue di deket situ. Nada. Iya. Nada barang. Iya. Oh iya. Terus juga Thomas juga nongkrong di sana kan. Gigi. Iya, Thomas Gigi. Pasien juga tuh Thomas. Iya, gue tahu. Iya, Thomas dulu kan ada pernah, nah, entah break dari Gigi juga salah satunya. Breaknya gara-garanya itu juga gitu. Nah, lu kan masuk nih, Pak. Pada saat itu lu masuk dulu atau udah begitu dulu? Apa udah begitu baru lu masuk? Nah, jadi gue masuk pada saat keadaan lagi nggak enak. Lagi gitu. Lagi kayak gitu. Tapi lu happy lah ya? Ya, gue kalau secara gue main musik, secara dari sisi musisi ke apa musikalitas segala macem, ya gue dapet pengalaman berharga lah, gitu. Yang tadinya gue di mana segala macem, akhirnya gue ada di Slang, lantas gue bisa apa namanya, gue bisa manggung di depan ribuan orang gitu loh. Dan gue dengar-dengar gosipnya katanya lu masuk tadinya bukan dibilang Slang ya? Iya kan? Itu dia, di jebakan Batman tuh gue. Iya, lu dibilangnya mau apa? Mau bikin apa? Jadi gini nih, kan gue sebelumnya memang gue udah pernah punya kerjasama sama Mas Bim Bim di album proyeknya Well Welly. Iya. Oh, Well Welly, lu juga ikut di situ. Ya, Oke. Itu gue, Edmond, Mas Bim Bim dan Indra, dan kita rekaman di studionya Indra di Patal Senayan waktu itu. Jadi gue udah ada experience lah terhadap semua teman-teman di Potlot, termasuk Mas Bim Bim yang ngajak gue untuk menggarap albumnya Well Welly. Nah, seiring waktu berjalan, tiba-tiba Mas Bim Bim ngajak gue ngobrol. Yuk, kita bikin, bantuin gue yuk. Kita bikin apa? Kita garap solonya Kakak. Oh, solonya si Kakak. Bukan Slang ya? Bukan Slang. Oke, terus lu langsung mau dong? Ya mau lah, karena gue udah pernah kerja sama sebelumnya dengan Mas Bim Bim di Well Welly gitu kan. Dibayar nggak waktu itu? Dibayar. Oke. Dibayar. Oke. Ada. Maksudnya kan persaudaraan, tapi bayar. Dibayar. Lantas, ya maulah gue. Iya. Gila lo. Gue bilang, woi, ayo Mas, gue bilang gitu. Siapa aja? Siapa ya pemain bassnya gitu. Siapa ya? Nah, iya udah nggak ada tuh pemain bassnya kan? Iya kan, karena kan Bonggi cabut. Gue belum tahu nih kalau sebenarnya. Iya. Sebenarnya ini buat Slang. Ini buat Slang atau apa nih, gitu kan? Karena Mas Bim main bassnya siapa nih yang main nih? Siapa ya? Oh, kita cari-cari dulu. Akhirnya jatuh di Ivan. Gitu ya, udah Ivan aja gitu lah. Akhirnya kita workshop. Pokoknya workshop tuh sekitar ada rencana kita mau ngeluarin tuh double album. Oke. 20 lagu dong? Sekitar 21 lagu. Oke. 21 lagu. Kita bikin workshop, langsung rekaman. Bahkan ada lagu yang live. Oke. Gitu tuh. Ada tuh di situ. Ada yang live juga kalau lo lihat yang dengerin ya. Maksudnya jreng bareng? Iya. Oh iya. Ya kayak Kupu Liar. Oke. Kupu Liar. Kita langsung live gitu segala macam, terus record, terus ya akhirnya ada beberapa gitarnya akhirnya gue
masuk dikit masuk lah. lagi segala macam. Udahlah, kita garap tuh Beres. pagi, Berapa lama malam, pagi dan malam lagi, pagi dan malam lagi. Saat dalam waktu pokoknya cepet banget, Fer. Sebulan ada? Kurang dari sebulan malah kayaknya. 21 lagu? Iya. Gila itu. Nggak ada istirahat lo ya? Nggak ada, karena emang Potlot itu buat gua rumah sih dulu. Oke. Gitu, rumah kedua gua gitu. Jadi ya gua di sana, ada di sana terus gitu. Lantas gua rekaman, kelar, tapi akhirnya kepilih, cuman 11 lagu. Oke, berarti cuma satu album? Satu album aja, nggak jadi 2 album. Itu lagi sedih? Lagi sedih. Oke. Tapi kan lo taunya itunya kakak? Nah, iya kan, emang, kelar nih kan, rekaman nih, mixing, mastering. Ya, mixing, mastering juga Indra lagi. Indra juga? Indra tetap? Indra juga, dan ada di lagu, apa ya, kalau nggak salah, lagu Kampus Depok, Depok UI, itu Indra yang main keyboard juga. Masih tetap? Okay. Dan kita rekaman pakai alatnya Indra juga. Oke. Ya kan Gitu. dipatal, kata lo. Alatnya Indra tuh dibawa ke Potlot. Oh, I see. Oke. Gitu. Oke. Kita rekaman pakai alatnya Indra juga. Oke. Ya udah dong, ya nggak ada kecurigaan gue kan, gitu kan. Udah lah, rekaman segala macam, mau launching nih album, dipanggil lah gue. Kita meeting gitu. Ini sebenarnya yang kita kerjain adalah album Slang ke-6. Lu gimana? Apa ya reaksi lu pada saat itu? Gila. Lu gila, happy atau aduh, ini jebakan Batman sih. Kalau menurut gua nih, jebakan Batman bang, karena ya lu nggak tahu kan kenapa jadi harus slang. Emang kemana si ini, kemana si ini gitu dong? Iya gitu, ya itu jadi pertanyaan gue juga, karena loh kok bisa gini gitu. Nah, gua nggak tahu ya prosesnya seperti apa. Nggak taunya, pokoknya yang gue dengar adalah Bongki Indra Pay dipecat. Ada surat pemecatan dari manajemen Pulau Biru. Gitu. Terus akhirnya lu? Nah, tapi seneng? Ya secara gua musisi gua senang lah. Senang. Gitu. Gitu. Kaget-kaget enak gitu. Kaget-kaget enak. Kaget-kaget enak, tapi ada tanda tanya tapi terus. Panas dingin. Iya. Setelah lu menggantikan posisi seorang legend loh, Pak. Gila loh, gue beban. Gue beban antara beban ini Pai loh. Yang mana gue tuh sangat mengidolakan Pai. Iya. Gue datang ke Potlot juga karena gue pengen ketemunya Pai. Iya, gue tahu. Gitu. Pasti semua gitaris kan pasti mengidolakan dia. Iya. One of the best guitarist in Indonesia, right? Dan gue ada di situ, gue bisa ketemu langsung sama Pai. Dan gue jadi pengikutnya Pai, kemanapun Pai pergi, gue ikut. Iya pasti. Gue pun pada saat itu gue bilang, nggak apa-apa deh Pai, gue bawain gitar lo, gue bilang gitu, gue nyetirin deh gitu ya, segala macam. Rela lah namanya sama idola ya. Gitu ya, jadi gue juga banyak belajar dari proses kemana-mana Pai pergi. Nah terus begitu lu tahu ngeganti, apakah lu langsung telepon Pai nggak? Itulah, jadi akhirnya kita press conference segala macam. Udah lah ya, gue jalanin dulu deh. Iya. Seiring waktu berjalan kan rame tuh kan, akhirnya rame kan segala macam. High meliput. Iya pastilah, pasti. Macem. Karena bahkan kan total yang beda. Bahkan di situ Pai juga pernah buat ada statementnya Pai di saat waktu kalau nggak salah diwawancara sama Hai apa gitu ya, sama bahwa Denny MR. Ya bagaimana itu bisa terjadi kan, masing-masing personil kalau nggak salah tuh diwawancara gitu. Dan Pai sempat membuat statement juga di situ gitu. Dan setiap hari Indra datang ke Potlot ngamuk-ngamuk. Oh iya. Iya. Ada gitu-gitunya. Potlot tuh jadi mencekam. Udah kita 65 ya. Aduh, bener-bener mencekam banget gitu. Pernah di suatu saat ya, tiba-tiba Indra datang ke Potlot marah-marah.
teriak gitu, manggil nama, "Weh Bim, keluar lo Bim," gitu. "Keluar lo, keluar," segala macam. Wah, itu buat gua. Jadi lu sebenarnya impian lu masuk di waktu yang salah sebenarnya. Iya kan? Iya gitu. Jadi aduh gimana, dan Awkward banget loh. awkward lah, sangat awkward. Akhirnya gua karena gimana ya, gue respect sih sama orang-orang yang ada di Slang sebelumnya gitu ya, kayak apalagi Pai. Gue datengin Pai. Lu datengin? Gue bisa ngomong gimana? "Pai, gimana nih Pai?" Gitu. Dan Pai cuma bilang, "Udah Nyot, jalanin aja." You have blessing from him. Udah lo jalanin aja. Mimpi lo, impian lo untuk menjadi seorang musisi kan ini. Jalanin aja. Dia nggak banyak bicara tentang apa yang dia rasain pada saat itu, tapi ya udah akhirnya Pai baru lu jalan, baru gua rada legaan, lega. Oke. Mereka keluar itu gara-gara drugs bukan? Salah satunya. Ya itu balik lagi seperti yang jadi maksudnya itu semua drugs dikarenakan ini penyebabnya dia nih Putaunya. Dia. Oke. Gitu. Dan pada saat lu datengin apa, mereka masih mengkonsumsi semuanya? Masih. Oke. Gitu. Akhirnya lu kan jadilah. Ada lagi yang masalah yang pasti lu ketemu. Apa tuh? Pengikutnya Pai Indra Bongki kan banyak. Menghadapi itu lu gimana? Itu kan pasti ada yang nggak setuju sama lu. Itu dia. Benar nggak sih? Nah, gua aja waktu pada saat gue jadi gitaris, waktu gue di Manes Auto Jam, kan kita sering banget tuh kalau di Potlot itu kan dijual paketan intinya kan. Ada Slang, ada Imanes. Gitu, kita main di Surabaya bareng Slang. Itu aja kalau gue ngeliat Slangker pada saat itu, kalau mau nonton konser kita tuh, gila lu, kayak gimana ya? Kayak orang mau demo perang lo ya? Iya, kayak orang mau demo tapi mau makar gimana sih? Iya, oke. Gila, kayak bener-bener. Ya kalau sekarang mah tertib ya. Dulu kan barbar banget, apalagi musik-musik Slang itu kan musik-musik menyuarakan itu kan, iya dia berdiri di atas semua golongan gitu kan. Iya. Beban lah gue. Mereka langsung terima lu apa enggak? Jadi itu merupakan challenge gue terberat sih. Satu, kan? Asik. Gue harus mengaransemen dari musik yang ada piano atau keyboard ke dalam satu gitar. Karena kan formatnya satu gitar. Nggak ada keyboard lagi ya? Nggak ada keyboard lagi. Sampai sekarang? Sekarang ya si Rido suka masih. Ya cuma maksudnya nggak ada lagi ya, pemain keyboard tuh nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Satu di situ. Itu kayak lagu Peace. Iya. Bukan keyboard. Lu jadi gitar? Gua harus bikin dong. Karena itu kan nada yang nggak boleh, yang nggak bisa dirubah, diabaikan. Gitu. Gimana nih? Terus tepi campuan. Gua harus mainin di gitar. PR. Banyak, karena PR banget, karena kan sebelumnya kan udah ada 5 album. Iya. Lu harus bisa semua tuh. Iya. Dan gua setiap manggung paling dikit 20 lagu, 25 lagu. Emang selama itu ya manggungnya? Selama itu. Wah, gila juga. Sejam kalau konser kita kan. Ya sejam mah paling juga 10 15 kali. Pokoknya kita konser tuh paling enggak lagu yang harus gua kulik tuh 20-an lagu lebih dah. Gitu. Ntar kita paling kita bawain ini ya. Kuliknya belum lagi yang ditahu-tahu tiba-tiba di panggung. Iya. Terus ada pengalaman yang paling nggak bisa gue lupain nih. Kita main ke Surabaya. Anjir. Ini Surabaya nih basis rock besar waktu itu di Indonesia. Di Indonesia ya. Iya, di Indonesia. Gila nih, gue bilang. Nih rocker kental semua di sana kan. Oke. Karena gue tahu banget, gue sebelumnya pernah main di Surabaya di Ghostkate. Tahu Ghostkate. Itu gue main di ama Imanes di Ghostkate, jadi pembukanya Slang. Gitu. Nah, sebelumnya
Dan di konser itu ada Cowboy juga. Cowboy Ferry Ali Cowboy, itu iya. iya tahu. Nah, Habis dong, Pak. ditaruh sama panitia. Ini pengalaman gue nih ya sebelum gue mau secara gue di slang main ke Surabaya. Yang gue ingat itu adalah Sanggar Surabaya. Wah. Karena pada saat jadi kan bintang tamunya adalah yang pertama nih, yang terakhir pasti slang dong, ya kan? Cowboy dan Imanes. Imanes main duluan. Waduh. Aman. Iya. Aman secara anak potot kan. Salah yang bikin ininya tuh. Terus abis itu Cowboy. Abis itu baru Cowboy. Beres dong. Kelar, Pak. Baru 2 lagu kelar. Beres dong itu mah. Baru 2 lagu kelar. Gila loh. Itu Cowboy kasihan banget sampai dilempar helm segala macam. Iyalah, itu salah panitia tuh ngasih urutan. Gue bilang nih kacau nih, bilang gitu. Dan saya masih di hotel. Akhirnya kita main lagi sama Imanes, menenangkan masa. Oke. Gitu loh, menenangkan baru slang. Nah, besok kita tur dan kita main kota pertama dari Surabaya. Itu seru gimana tuh? Seru nih. Dik pes. Seru nih. Gue main kan. Wah, biasa deh. Kalau slanger itu memang dia pengennya pie kan? Iya. Di fak-fakin gue. Begini dong, semua. Oh, gitu. Gue bilang, kagak ada lo begitu sama gue. Kasih typing What? Peace. Iya, maksud gue. Ya mental lu harus kuat. Iya, mental gue harus kuat dan gue oke lah gitu. Tapi lo, ya ini gue, walaupun mereka fanatik banget kan, slanger tuh sangat fanatik dulu. Dan pada saat itu ada surat, lu pernah tahu nggak sih? Jadi pada saat perpecahan itu, slanger itu bikin surat apa namanya itu? Kalau yang apa sih? Petisi ya. Petisi untuk? Dan itu semuanya cap darah. Anjir. Petisi untuk apa itu waktu itu? Pokoknya kalau slang bubar, gua nggak terima gitu. Dan semuanya pakai cap darah. Waduh. Nah, itu bedanya. Kalau slang kan pakai darah ya. Kalau elemen mungkin pakai lipstick ya. Iya kan enak kan. Kalau pakai lipstick kan enak. Awas pokoknya kalau sampai elemen bubar. Nggak jadi bubar. Banyak lipstick. Iya gitu. Nah itu pernah kejadian pada saat yang Pai keluarin. Iya. Jadi ada pernah sempat juga slang mau bubar. Pasti lu akan menghadapi dengan satu band yang militan ininya fansnya. Pasti lu. Nah, makanya gue tanya, lu pasti akan ketemu kan? Bener dong, ketemu. Kayak gitu. Teror pernah masuk gak ke lu? Nah, ngapain lu misalnya lu ganti-ganti gini? Ada gak yang kayak gitu-gitu tuh? Enggak sih. Alhamdulillahnya gue bersyukur banget pas kota pertama Surabaya itulah yang harus gue lewatin. Yang harus pecahin dulu lah. It's work. Gitu. Dan pada saat itu akhirnya wih, Bang Penyot. Bang Penyot. Dan album ke-6 itu adalah album fenomenal sih. Oke. Album yang memang akhirnya repeat order. Meledak ya? Repeat order. Waktu itu, oke. Jadi kalau lihat di komen-komen gue tuh, di komen-komen channel gue tuh banyak tuh yang bilang. Iya. Ini saking fanatiknya nih, jadi ada slanger lawas nih. Gitu. Wah, gue dengerin slang mentok di album ke-6. Buat gue album ke-6 tuh fenomenal, bla bla bla. Iya, banyak. Ya, alhamdulillah lah pada saat itu. Nggak malu-maluin. Gitu. Ya, oke. Inilah dia, udah perjuangannya untuk menuju ke sana berat, ya kan? Berat. Menghadapi berbagai dengan konflik of interest, sama luar juga mau fans fanatik, lu juga harus punya juga yang ngadepin. Iya. Akhirnya lewat.
Kenapa lu lewatnya keterusan? Lewat. Kenapa malah keluar? Gue gak ngerti. Lu ini dari kecil seneng slang, dari ikut di ininya. Gue kenapa gila keluar gue hebat, gitu gue ada deket slang, foto, gue ada sama slang nih, with Bim Bim, with kakak, with ini, masuk, wah, Iya. hilang. Tapi benar, secara moral memang gitu ada. Jadi kan kita kan sering banget pada saat tur ketemu satu pesawat sama Gigi, Iya, gitu kan. Jadi itu juga lah yang jadi keputusan terberat gue akhirnya. Gue harus punya keputusan dan gue harus punya pendirian bahwa gue harus keluar dari slang. Iya, apa sih? Kenapa sih? Karena rasa persaudaraan dan intimate-nya itu yang sudah hilang. Ketika saat ada drugs, si Putau lagi nih ya. ini Putau. Jadi emang ini kalau orang gue gebukin nih Putau nih. Emang album ke-6 itu secara musik atau secara ini fenomenal. Albumnya dikeluarin pakai karung goni. Oke. Pokoknya ya kan? Epic lah ya. Epic dah, gitu deh. Tapi secara pengalaman bermusik gue, itu pengalaman musik paling gak enak. Iya. Gitu. Dibandingin gue main sama Imanes. Cheat people change or what? People change sih setelah kena drugs itu. Gitu loh. Oh, karena lu nggak ngedrug sendiri, Pak. Gua nggak ngedrug sendiri. Yang lain ngedrug. Iya, jadi gua anggap mereka planet. Nah, kalau lu waktu itu ngedrug mungkin enggak ya? Ya mungkin enggak. Tapi apa jadinya gitu loh kalau nggak ada yang sober. Nggak ada yang sober satu gitu. Karena gua di situ ya maksud gua ya gua masih bisa bisa jadi remnya teman-teman lah kayak Mas Bim Bim segala macam. Suatu saat kayak pernah ribut loh. Maksudnya ribut dalam artinya, kok lu mainnya gini amat sih? Kata lu kan tadi main mempengaruhi malah hancur. Sedangkan lu pengennya bener. Toto, lu mainnya gini amat sih, gini ada nggak? Ya gimana ya? Gue mau bilang cuman percuma buat gue. Karena memang orang bener-bener berubah. Iya, gitu. Berarti bener ya. Bener-bener berubah gitu. Terus ada suatu saat yang buat gue nih, gue ngerasain kita main nih. Main kira-kira sekitar 15 atau berapa belasan lagu gitu, itu nggak enak banget mainnya. Karena kenapa? Wakas, Sakau. Oh, Sakau. Oh, kalau Sakau malah iya Sakau malah yang pengen itu ya. Gitu. Karena bener-bener gimana ya? Yang buru-buru dong. Gila ya, ngebut lah. Pengen buru-buru beres. Jadi pang banget, bener-bener pang. Iya, aduh. Terus gitu ya nggak cuman di situ-situ sih maksud gue itu masih intoleran, masih toleransi lah. Tapi ada banyak hal yang intoleransi akhirnya. Di mana pada saat itu gue juga baru punya keluarga baru, Pak. Oh, baru nikah. Anak gue yang tahun 96 itu. Oke. Jadi gue 94 tuh gue nikah di Potlot tuh. Orang yang paling duluan nikah tuh Mas Tok dulu malah kalau nggak salah, baru gue. Oke. Satu Potlot tuh datang ke nikahan gue. Wih. Itu udah masuk? Itu belum, masih. Belum. Itu 94. Di 96 gue nikah, gue punya anak. Itu masuk slang. Itu masih slang. Sampai pernah waktu gue ngelahirin kakak Bim Bim. Kakak Bim Bim Ivan datang ke rumah sakit tengok gue. Nah, terus lu mau keluar karena udah nggak ini. Udah nggak enak lah. Yang intoleransinya itu seperti itu, banyak hal yang akhirnya pernah manajemen juga bilang, Penyot kita latihan ya jam sekian gitu. Lantas tiba-tiba gue tunggu segala macam jam 9, 10, 11 kok nggak latihan gitu loh. Oh, jadi pada keluar orangnya gitu dari kamar karena emang bener-bener ngebuat lo jadi introvert kalau kayak gitu. Yang boro-boro bisa disiplin ya lo kayak gitu ya. Iya, jadi beda kan. Yang gua tahu selain kan sebelumnya kan latihan ngumpul, excited gitu setiap dengar musik excited. Iya, emang ya balik lagi ya karena drugs inilah semuanya jadi berubah.
Dan potlot yang tadinya banyak anak-anak pecah pada mencar kemana-mana. Terus akhirnya gimana lu, men? Lu ngomong gitu. Ya, Pasti ke bini dulu dong. itulah Ke yang bini dong, gue mau keluar. Apa bini yang nyuruh lu keluar? ya jadi gini. Pada saat eh itu keputusan terberat gua. Jadi gua banyak diskusi sama orang-orang, termasuk orang-orang terdekat gua, ke bini gua gitu. Gimana nih gitu. Kok gua jadi ngerasa nggak enak ya gitu ya. Gitu. Karena setiap kali gua mau latihan tuh males itu kayak males sekolah gitu loh. Oh, lu sampai begitu ya? Sampai Iya. yang bukan yang kan biasanya kita kan namanya pemain musik, setiap mau latihan udah nggak bisa tidur itu malamnya. Iya gitu kan. Iya kan? Wah, enak gitu kan. Iya. Terus tur aja jadi kayak nggak enak. Terus kamar pernah kejadian Ivan jadi sensi sama gue gitu. Gue kan sekamar sama Ivan gitu kan. Akhirnya gue mesti harus tidur bareng sama kru. Terus gue minta beda kamar. Gitu. Jadi, wah akhirnya gue bilang sama bini gue tuh, gimana nih gitu. Kalau kayak gini, kan kita main musik tuh kan sebenarnya kan yang menyatukan kan adalah ini ya apa sih hati ya gitu kan, chemistry-nya ya kayak dapat. chemistry gitu kan gitu. Kok beda sih gitu, gimana apa yang mesti gue lakukan gitu. Sedangkan gue orang yang sober sendiri gitu loh. Dan yang membuat lu bulat ya udah keluar itu gara-gara omongan siapa? ya akhirnya bini gue bilang ya udah kalau emang lu nggak kuat lagi, maksudnya kalau emang udah nggak enak. Dan kita kan main musik kan karena enjoy gitu kan. Bisa bertahan atau enggak itu kan karena memang hati kan. Tapi kan waktu lu, Pak, gue yakin ya, for sure, waktu lu di Slang pasti duit lu banyak, Pak, gitu kan. Secara dan lu nggak ngapa-ngapain, lu bukan yang kerja kan, pasti cuma di band aja. Itu memang impian gua. Itu pada saat lu memutuskan keluar kan nge-break income lu, Pak. Ibaratnya gitulah. Gitu. Ya dari secara moral, dari secara finance sih berubah semuanya gitu. Cuman balik lagi buat gua ketemu akhirnya di kantong. Terus akhirnya balik lagi. Gue menjalankan ini semua ya karena hati. Lu pacaran. Seniman kan? Lu. Gitu. Lu seniman yang nyaman, pengen nyaman ya. Kayak pacaran lah, kayak kita punya hubungan sama seorang gitu. Dan kalau udah nggak nyaman, nggak enak gitu loh. Iya betul. Dan pada saat itu kan gue nggak pernah tahu kan gitu. Dan akhirnya gue memberanikan diri, gue bikin, itu pun gue tulis surat dan gue kirim lewat fax. Oh bukan ngomong? Enggak. Karena gue berat sebenarnya untuk membicarakan ini, itu tuh berat gitu loh. Lu nulis surat? Gue tulis surat, tulis tangan, gue kirim ke fax email. Fax. Ada jawaban nggak? Yang menahan. Bunda datang ke rumah gue. Oh, oke. Bunda datang ke rumah gue. Dan pada saat itu gue gue nggak berani nemuin Bunda. Bunda yang ngomong ke nyokap gue, pengen ketemu gue. Kenapa lo nggak berani? Ya karena gimana nih? Ini antara persaudaraan, tapi gue juga nggak mungkin bilang yang berkata nggak jujur kan? Nggak mungkin dong gue mengada-ngada kenapa lo keluar. Emang waktu itu Bunda tahu nggak bahwa slang atau quote-lot waktu itu semua pada pakai? Kalau itu nggak tahu, nggak tahu kayaknya. Oh makanya lu nggak berani nemuin. Jadi gue nggak berani bilang kalau sebenarnya Bunda gue nggak kuat, awalnya anak-anak pada ya, nggak, you have no heart for ya kan? Your friend ya. Dan gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan gitu. Sebenarnya gue mesti ngadu atau karena gue udah mau bilang, karena buat gue ya nggak mungkin lah ya gue tegang lihat Mas Bim Bim, lihat kakak yang sebelumnya gue idolakan jadi seperti itu gitu loh. Yang tadinya kita di potlot, Mas Bim bisa
segala macam, anak-anak yang lain bisa, woi, terus tiba-tiba berubah. Terus banyak teman-teman juga yang mendahulukan kita harus meninggal karena overdosis. Ngeri. Dan itu keputusan terberat sih. Makanya gue bingung untuk ngomongnya. Gitu. Akhirnya lu keluar. Akhirnya gue bilang, Hubungan lu baik nggak pas keluar? ya hubungan sih tetap baik lah ya. Sampai sekarang pun gue tetap menjalin hubungan baik lah. Ya karena gue lihat lu masih bikin YouTube sama mereka Iya juga kan. gitu, kayak Ivan segala macam, ya tetap baik lah. Cuman gue nggak menyesal sih untuk mengambil keputusan itu, karena hidup gue. Gitu. Apapun yang terjadi ya gue laki-laki, dan gue ngambil keputusan ya gue dalam keadaan sadar-sadarnya gitu. Pas setelah itu lu keluar, udahlah. Akhirnya the past is the past, right? Ya. Lu jalan, lu move. Bikin band lagi nggak lu? Nah, Karena kan musisi. life must go on kan. Iya kan. Gue bikin band. Gue bikin band lagi, dan pada saat itu sempat bantuin Opi juga lagi. Opi lagi. Karena kan gitarisnya si Boris ke Amerika. Nyok, sama gue lagi gitu. Yo kita main. Nah, gue sempat buat band. Tapi udah nggak nongkrong di Potlot dong. Ya pada saat itu kita lagi break. Ya oke. Ya lagi break gitu. Terus gue bikin Cozy Republic. Sama Uzi. Sama Uji. Oh, itu dulu zamannya gua tuh, berarti itu 2010 Rocker Kasarung dong. Iya, Rocker Kasarung kan. Kasarung. Iya, zamannya gua tuh. Dan kita pernah main di event yang sama juga kan. Iya, di Mas Koko kan. Mas Koko, Deteksi. Ada Coca-Cola Sunburst. Iya. Iya kan, kalau nggak salah kan, kita Surabaya, di Palembang. Ya oke lah, banyak waktu itu. Gitu ya. Gue tetap bermusik karena memang ya emang musisi. Cozy itu juga kan sempet booming juga. Iya. Karena gue lihat waktu gue, kenapa gue bilang begitu? Karena waktu gue lihat manggungnya, masa lu udah banyak tuh. Iya. Iya kan? Cozy itu sebuah band yang memang perjuangan sih. Oke. Gitu, perjuangan. Masa lu banyak banget tuh waktu pas Kucing Rasta tuh ya. Kucing Rasta. Iya kan? Terus apa lagi ya? Hitam Putih. Hitam Putih. Nah itu kan sempet tuh. Wah banyak banget tuh masa lu. Itu juga lu nggak lagi. Ya, kalau gue tahu ceritanya, iya kan? Dan itu karena drugs lagi bukan? Attitude itu. Oh, kalau itu berarti beda persepsi. Beda persepsi. Beda itu human ya, human, biasa. Gitu. Akhirnya ya gue gitu sih, maksud gue ya apa ya? Seniman sih ya, selalu apa-apa itu dengan hati gitu loh. Tapi kan kita sebenarnya dealingnya masih seniman lagi, harusnya dia juga apa-apa dengan hati ya. Iya, tapi baik lagi lah ya, maksudnya gimana ya? Orang kan beda-beda. Iya sih. Iya kan? Personality orang berbeda-beda. Terus kita nggak pernah tahu hati orang sedalam apa kan? Tuh. Gitu. Jadi ya, Cozy itu kita bisa sampai di situ tuh ya memang karena kita kerja tim sih. Nah terus udah gitu lu tahu kan, lu udah punya anak, udah punya istri. Anak berapa? Sekarang anak gue 3. Oke, 3. Waktu pada saat itu berarti 2. Oh 2. Nah, itu kan berarti kan butuh biaya, Pak. Sedangkan masukan musisi lu tahu dengan fluktuatifnya luar biasa kan. Iya. Lu kerja juga gak sih pada saat itu? Gue gak kerja, gue tetap aja bermusik. Jadi ada momennya lu gak ada panggung, lu gak ada duit gimana? Ya gue jalanin. Ya karena gue punya Allah. Mantap, subhanallah. Iya jadi kan? lu tetap di situ ya? Iya tetap aja. Dan ternyata ada aja ya? Ada aja. Tapi pernah dong lu ngalamin yang, aduh pusing istri, apa anak butuh ini, lu bingung belum ada panggung, pernah gak ngalamin gitu loh? Alhamdulillahnya gue mendapatkan seorang pendamping yang sangat mengerti. Iya, tapi pernah berarti? Di titik itu gue pernah. Di titik itu apa yang membuat lu, enggak, gue yakin gue bisa lagi nih. Karena berarti kan lu naik lagi. Iya. Sedangkan naik itu kan butuh proses segala macam. Iya. Ya karena gimana ya? Gue
gue yakin gue punya Allah. Oke. Gitu. Oke. Semuanya udah disiapin, tinggal gimana usaha kita kan. Oke. Ya ada aja lah, pintu Amin. rezeki itu selalu di mana-mana datang. Luar biasa. Dari arah yang tadi duga-duga Bapak malah ini ya kan. tadi datang ke rumah gue juga, waktunya pas datang gue sholat dulu ya. Subhanallah. Gue seneng banget loh. Dan memang lu tuh begini baru apa udah lama? Kalau sholat dari dulu apa gimana? Dari Ya gue alhamdulillah gue dilahirkan dalam keluarga yang fanatik. Oh gitu. Maksudnya, jadi memang itu udah yang mendirikan sholat segala ya, macam. itu udah basic lah ya. Basic lah buat Basic, gue ya. oke. Tapi bahkan pernah waktu itu di satu momen ada pas kita di slang itu, Mas Bim, Nyot, kalau sholat Jumat ajak-ajak gue ya. Oh iya. Ada. Oh good. Alhamdulillah. Nah tapi gue baru 1 tahun inilah gue bener-bener apa namanya Ini apa namanya istiqomah banget lah ya. Oh, ini yang setahun gue ini. bener-bener baru merasakan bahwa Ya. gue nggak mungkin ada di titik ini kalau memang Allah tuh nggak sayang sama gue. Iya. Gitu. Jadi gue bener-bener Menjalankan dengan berusaha, syukur ya. ya. Syukur ya. Ya segala macam. Luar biasa ya, tapi nah dari band udah nih selesai, lu akhirnya jalan hidup dengan yang lu senang, lu tenang juga, apalagi sekarang lebih fokus lagi di agama juga gitu. Iya. Kenapa bisa jadi YouTuber? Nah, YouTuber konten kreator. Kenapa tahu-tahu lu? Nah jadi lu kan gitar men gitu. Kenapa nggak end up-nya tuh? Gua ngajar gitar deh, bikin sekolah musik deh, gitu kan, misalnya gitu kan. Gue pernah ngajar gitar. Oh, ngajar gitar juga. Pernah ada beberapa murid gue gitu. Bahkan ada waktu gue itu ada satu tempat yang mana itu kayak kampus memang. Oke. Jadi gue dikasih tempat, lu boleh ngajar di sini. Gitu. Dan YouTuber itu adalah sebuah project yang tercetus pas gue kerja sama Pai. Oke. Oh, dulu? Baru ya 3-4 tahun yang lalu. Oke. Gue bikin jadi Pai, gue datang ke rumah Pai. Pai bilang, ayolah kita bikin lah gitu. Ayo kita coba kita workshop di mana gitu. Gue nggak mau di studio pokoknya. Gue mau di mana. Akhirnya oke, gue cariin tempat, kita rekaman di Puncak selama seminggu. Tapi Nyot, kita dokumentasiin dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Begitu nanti kita kelar, materi video lo itu lo langsung buat di YouTube. Lo keluarin di YouTube. Itu awal ya? Awalnya. Gitu. Jadi gue ngeluarin single pertama gue yang kemarin tuh judulnya Vitamin. Iya itu gila itu lagu. Gue seneng banget sama lagu itu. Gue baru denger loh. Baru denger pas gue ngecek gitu kan, mulai gue lihat YouTube lo ada lagu itu gitu. Itu lagu lo men? Iya. Itu keren men. Thank you. Keren, itu konsepnya beda. Itu lu nggak tahu, biasanya kan ada gitar lu di ref. Iya. Tenet. Itu kalau gue bikin itu adalah intro. Lu ada di part nyanyi, Pak. Keluar orang lagi nyanyi rap itu jadi rap. Gila sih itu, mantap men. Iya, jadi akhirnya disitulah gue jadi, karena menurut gue YouTube itu adalah media yang paling fair. Oke. Gitu loh. Semuanya apapun YouTube itu adalah media yang paling fair. Lo mau jadi apa, lo punya hobi apa. Nggak ngelihat umur. Nggak ngelihat dia punya follower berapa. Iya. Boleh bisa aja ya. Iya, jadi ya oke lah, nggak apa-apa, gue konsisten di situ. Dan someday gue ngeluarin tabungan gue, lagu-lagu gue banyak nih. Gue ngeluarin, itu jadi alat gue untuk berpromosi. Oh iya. Karena sekarang jadi YouTuber. Bener-bener. Ini makanya gue waktu gue ajakin collab juga seneng ya. Iya dong, gue juga pengen nih. Iya, seru. Dan itu lu ada hasilnya nggak sih? Apa yang hasil yang lu dapat dari YouTube?
Maksudnya dari yang lu konten ini ya, lu kan Iya. bikin konten podcast, ada vlognya juga awal-awal ya dulu. Iya, ada vlognya juga. Nah, kalau sekarang kan lebih concern gue lihat di podcast ya. Iya, kepuasan hati yang gue dapat. Kepuasan hati. Oke. Balik lagi kepuasan hati. Apa yang lu dapat dengan podcast ini sebenarnya apa? Satu, gue bisa bersilaturahmi lagi Itu dia. dengan teman-teman. Itu sebenarnya. Kenapa gue juga melakukan itu? Ternyata dapat yang namanya gue ketemu sama idola, sama temen yang nggak kenal, Iya. sama yang kenal, silaturahmi. Silaturahmi. Akhirnya gue punya temen baru. Yes. Ya kayak gue nih sama Penyot gitu ya. Gue pernah sepanggung berapa, gue gak pernah main sama Penyot. Taunya sekarang jadi kita ketemu teleponan, Kita ngobrol. kita WA, kita ketemu. Iya. Dan channel gue kan tuh ngobat 90s kan, ngobrol bareng anak tahun 90-an. Iya makanya. Jadi ya gue berusaha dari teman-teman dulu. Ya intinya gue bersilaturahmi, gue juga bisa belajar. Tanpa sponsor Pak? Apa? Ada sponsor? Tanpa sponsor. Halo sponsor. Ya. Gue jalan aja sendiri. Padahal kalau dihitung-hitung kita keluar duitnya bagaimana ya, kita effort kita kan luar biasa tuh. Tapi ya menurut gue seneng ya, happy ya. Seneng, happy, dan gue yakin dari ketemu gue dari teman-teman lama kayak kita ngobrol sekarang. Iya. Lantas lo ngobrol di channel, ya itu akan mendatangkan suatu hal yang baik. Iya, benar. Tapi benar ya. Ini YouTube itu yang punya Mas Dede. Oh, Dede YouTube. Ini yang membuat. Pantas ya. Iya. Wah gila, dikaya dulu. Kang Dede YouTube. Gue ngomong sama Kang Dede, lu yang punya YouTube kan? Gue ada ketawa. Tapi ya itu, apa namanya, banyak ininya juga ya, manfaatnya daripada mudaratnya ya. Banyak manfaat. Kalau kita benar-benar membuat sesuatu yang baik. Ya itulah, makanya gue bilang YouTube tuh media yang paling fair. Lo mau buat channel alay ya lo bisa alay, bisa terkenal bahkan gitu kan. Tergantung sih lo menggunakan media ya. Jadi apa ya? Itu jadi mau seperti apa gitu. Wah gila, tapi pengalaman lo memang. Nah, lu jadi tahu nih sekarang rasanya ternyata Om Reynold atau Om Penyot itu gimana ya rasanya pernah jadi slang ya? Member of slang terus akhirnya gila juga apa nih orangnya kenapa keluar ya? Ternyata lu udah dengar sekarang dan gue juga baru tahu sih ternyata sebegitunya. Jadi gue juga tahu juga akhirnya mungkin Beatles bubar juga gara-gara kayak gitu ya. Pada saat itu mereka LSD semuanya. Iya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kan? Drugs itu memang menurut gue jangan deh ya, jangan sekali-sekali lo. Ya betul. Kecuali emang lo punya duit banyak lo. Terus umurnya dikasih tahu sama Tuhan bahwa lu mah panjang tenang aja gitu ya. Kecuali umur dijamin, kita beli dari dijamin gitu. Kan. Wah umur gua mau habis sih beli lagi dong. Polisi punya surat dari polisi bahwa lu mah gak akan ditangkap. Iya. Gitu ya. Ya kalau itu sih masih mending. Tapi kalau umur bisa kita beli kan seru kan. Iya. Kecuali lu punya orang dalam. Ya kan bisa. Iya gitu kan cuman. Tahun lagi gitu. Iya gitu kan. Wah, udah mau habis ya. 10 tahun lagi nih gue beli nih. Gitu. Iya, makanya. Iya, cuman ya. Ya, mudah-mudahan yang nonton ini kalau memang yang baru mau mencoba jangan. Udah tahu kita. Jangan deh, jangan. Bohong kalau musisi pakai putau atau pakai drugs itu jadi makin asik mainnya, ternyata bohong. Begini. Oh, iya begini ya. Gini. Gitu. Mas ini gimana? Gila lo. Nggak enak lo, beneran nggak enak gila lo. Nah itu berarti bohong, hoax itu. Iya, jadi kita yang gua bermusiknya tadinya pengennya enjoy di slang, dan sekarang gua mau meluruskan gitu ya, mau meluruskan bahwa sebenarnya gini, banyak yang bilang gua keluar karena nggak cocok dengan aura rock and rollnya. Gue kurang rock and roll apa ya gue gitu. Iya benar. Gue bilang gitu ya. Dia yang justru orang yang kena drugs yang nggak rock and roll lo. Iya, rock and roll tuh bukan drugs loh. Kalau dulu kan ada yang bikin bahwa rock and roll, love, sex, drugs and sex and drugs. Ya kan kayak gitulah. Ya itu ya bikinan orang yang ngedrugs. Dia pengen membenarkan dianya aja, membenarkan gitu. Gue ya sangat disayangkan sih. Jadi ya tapi gue bersyukur bisa ada dalam sejarah itu. Iya. Biar gimana pun lu ada di dalam sejarah, betul. Itu dan gue melihat di situ sosok Mas Bimbi memang orang yang benar-benar kepengen
pengen ngebikin orang maju dan Iya. dan ya maju ya. Gue dengar dari semua anak-anak teman-teman gue, kebanyakan artis-artis itu yang pemain-pemain band itu kebanyakan jebolan atau tempat nongkrongnya dulu di Potlot kan. Potlot ya. Jadi gue sering dengar juga, itulah yang gue yakin bahwa slang itu menjadi besar. Kenapa ya? Karena sebenarnya hati mereka baik katanya. Hatinya baik dan orang-orang baik lah mereka itu. Dan apa ya? Misinya belum kelar. Menurut Allah tuh misi lo belum kelar. Ya, jadi gue nggak aneh lah kenapa slang menjadi band besar, karena ternyata memang banyak yang ngomong, wah orang-orangnya baik, keluarganya, ibundanya juga baik sekali gitu. Jadi ya mudah-mudahan slang makin besar, makin bisa menjadi kebanggaan Indonesia lah. Amin. Dan akhirnya lu ada di situ. Alhamdulillah. Lu ada di dalam sejarah itu. Iya. Dan yang gila lagi, gue teman lu. Asik. Teman saya. Jadi ada juga sejarahnya masuk. Oh, si Ferdi yang teman slang ya gitu. Dikit. Sampai gue pernah di jalanan nih. Kayak tadi gue mau kesini. Tadi gue lagi nungguin Grab di pinggir jalan. Gue pikir begal loh. Oh, ada yang datang. Tek motor berhenti tiba-tiba nyamperin lagi. Anjir begal nih, gue udah bawa stand lighting kan. Gue mau sikat, tapi gue emang begal nih. Bang Renault ya? Terus minta foto bang. Oh iya. Gue pikir lo begal, gue bilang gitu. Sampai gue mau sikat nih. Terus tanya apa? Bang Renault ya? Iya ngatanya fans. Wah gue nonton YouTube lo juga akhirnya. Thank you bro. Terus gue bilang. Aduh ya, mudah-mudahan manfaat ya konten kita. Amin. Gue ngobrol banyak juga ceritanya yang begini ceritanya. Jadi udah lurus sekarang. Yang belum tahu jadi tahu. Yang nggak tahu apa-apa jadi tahu banget. Gitu. Jadi ya gue keluar itu memang. Ya, lu punya lu orang ada prinsip yang lu harus ambil demi keluarga. Mamen, thank you banget. Sama-sama men. Tapi sebelumnya ada hadiah men. Isi. Temen gue ada nih Weldan, dia bikin baju. Dia All You Can Hear. Nah ini dia. Ini udah kayak podcast bener-bener podcast. Keren. Seakan-akan ya banyak yang sponsorin padahal enggak. Ini ada All You Can Hear dari Weldan. Wih, thank you banget. Ini ukurannya L, mudah-mudahan lu pas. Karena gue ngelihat dari lu, wah L, ini lock and roll. Jadi L. Gue emang lock and roll. Gue pengen lock and roll. Thank you. Ya. All You Can Hear. Thank you banget Mamen. Sama-sama. Kalau ada salah-salah nanya, sorry ya, tapi thank you. Lu memang. Gue juga terima kasih udah diundang di All You Can Hear. Sama dong, gue kan di Ngobat 90. Yoi. Oke Mamen, siap. Thank you banget. Thank you. Jangan lupa ada ada YouTube-nya, channelnya Penyot, RSG TV. Jadi di subscribe juga. Pokoknya subscribe, like, and comment. Share, ya. Sebanyak-banyaknya. Iya dong. Oke, bye. Assalamualaikum.